Pada pembahasan ini kita akan melakukan analisis penguat bertingkat untuk susunan transistor kaskad seperti gambar berikut, di mana Q1 dan Q2 dilakukan susunan secara seri. Ini disebut juga sebagai penguat Darlington. Untuk bisa mengetahui berapa besar penguatan dari rangkaian berikut, di mana seperti kita ketahui bahwa tujuan akhir dari penguat bertingkat ini adalah bagaimana kita memperoleh penguatan sinyal input jauh lebih besar pada saat nanti keluar pada sinyal outputnya, di mana tujuan akhir itu sebuah penguat adalah delta V sama dengan V out terhadap V in. Sebelum kita melakukan analisis untuk bisa menghitung delta V sama dengan V out terhadap V in, maka ada beberapa hal parameter yang perlu kita cari sebagai rangkaian penggantinya, yaitu biasanya parameter-parameter seperti RP, GM, dan sebagainya. Nah, untuk bisa mengetahui terlebih dahulu kita melakukan analisis prategangan DC. Jadi, prategangan DC dilakukan itu untuk mengetahui parameter-parameter yang ada di rangkaian pengganti transistor BJT. Di parameter transistor BJT itu mulai biasanya seperti RP dan GM. Nah, untuk mengetahui berapa besar RP dan GM, maka kita buat di prategangan DC. Dimana kalau kita lihat parameter BJT tersebut, RP tersebut itu sama dengan 26 mV dibagi dengan arus basis DC-nya, sedangkan untuk GM itu sama dengan IC dibagi dengan 26 mV, di mana IC adalah besar arus di kolektor untuk prategangan DC. Seperti kita ketahui, untuk mengetahui analisis prategangan DC, jadi analisis DC, jadi yang pertama kita harus ketahui bahwa sumber AC kita buat nonaktif. Dalam hal ini kalau ada sumber tegangan, maka kita buat short circuit. Sedangkan jika ada sumber arus AC, ini kita buat open circuit. Pada rangkaian di sini kita lihat bahwa sumber tegangan yang muncul itu adalah sumber tegangan V out dan V in yang nanti kita buat short circuit. Yang kedua, semua kapasitor, jadi semua kapasitor di analisis DC ini dibuat terbuka atau open circuit. Jadi ada dua buah kapasitor, yaitu 0,1 mikro dan 10 mikro. Ini kita akan buat menjadi open circuit. Sehingga kalau kita gambarkan, maka rangkaian pengganti untuk rangkaian di atas kita akan memperoleh ini tetap plus 16 volt DC, kemudian di sini ada 2,4 mega. Pada sisi sebelah sini ini open circuit kapasitor, sedangkan di sini sumber AC tegangan, ini short circuit, ini kapasitor open circuit, kemudian ini ada besar transistor Q1, kemudian kita gambarkan lagi ini transistor Q2, kemudian di sebelah sini terdapat resistor 0,51K, di sebelah sini open circuit kapasitor,
kemudian di sini short circuit sumber tegangan AC V out, kemudian kita sambungkan ke kaki-kaki dari kolektornya. Nah, inilah rangkaian pengganti DC untuk rangkaian penguat bertingkat di atas. Nah, untuk mempermudah kita melakukan analisis, maka tentukan, jadi tentukan, biasanya prosedurnya tentukan terminal basis kolektor emitter. Kemudian berikut dengan arus masing-masing terminal tersebut. Jadi langkah berikutnya itu adalah kita lihat di transistor Q1. Ini adalah transistor jenis NPN. Demikian juga untuk Q2, ini adalah transistor NPN, di mana kaki-kakinya di sebelah sini adalah basis, di sebelah sini adalah kolektor, sebelah sini adalah emitter, kemudian ini adalah basis, ini kolektor, ini emitter. Berikutnya kita gambarkan masing-masing arah arusnya. Kita ketahui bahwa rangkaian tersebut kita lihat bahwa arus basis, karena ini NPN, arus basis masuk. Ini kita tuliskan IB1. Kemudian berikutnya kita lihat di sebelah sini adalah arus kolektor. Jadi arahnya masuk. Saya gambarkan ini adalah I kolektor 1. Kemudian ini adalah arus emitter 1. Nah, berikutnya kita gambarkan di kolektor, di transistor kedua itu besar arus basis. Ini arus basis, basis 2. Kemudian ini arus kolektor 2. Ini adalah arus emitter 2. Sehingga dari terminal basis emitter kolektor dan masing-masing arusnya kita ketahui bahwa arus emitter 1 akan sama dengan arus basis kedua. Ini perhatikan sebelah sini. Ya. Kemudian berikutnya lagi adalah pada terminal di sebelah sini arus total, ini arus total di kolektor itu sama dengan arus kolektor 1 ditambah arus kolektor 2. Sehingga nanti dalam melakukan analisis kita akan memperoleh bahwa sigma V sama dengan 0. Kita mulai dari terminal tegangan DC plus 16. Ya, jadi dari 16 minus 16, kemudian kita turun ke resistor 2,4 mega, di mana di sana mengalir arus basis 1, kemudian ditambah pada saat asumsi transistor Q1 aktif itu adalah VBE1 aktif yang besarnya sama dengan 0,7. Kemudian di sini BE1 akan mengalir di transistor kedua juga, yaitu tegangan VBE2 aktif. Terus sampai ke bawah ditambah resistor 0,51K arus. Di sini adalah arus emitter 2 sama dengan 0. Nah, kemudian kita sederhanakan. Ini minus 16 ditambah 2,4 mega IB1 tambah 0,7 ditambah 0,7 ditambah, ini kita pecahkan, arus emitter 2 itu sama dengan, akan sama saja dengan
1 ditambah beta 2 kalikan arus basis kedua. Ini diperoleh bahwa IE2 sama dengan IC2 ditambah IB2. Atau IE2 ini sama dengan 1 ditambah beta 2 IB2. Nah, kita sederhanakan kembali. IB1 ini 1,4 ditambah 0,51K 1 tambah beta 2. Karena IB2 sama dengan IE1, maka kita gantikan ini menjadi IE1 sama dengan 0. Kemudian kita sederhanakan kembali persamaan tersebut. Kita sederhanakan menjadi ini adalah besarannya minus 14,6 minus 16 ditambah 1,4 volt, kemudian ditambah 2,4 mega IB1 ditambah 0,51K 1 tambah beta 2. IE1 adalah sama dengan IC1 ditambah IB1 atau IE1 sama dengan 1 ditambah beta 1 dikalikan IB1 sama dengan 0. Sehingga di sini kita bisa memperoleh besar IB1 sama dengan 14,6 ini dibagi besarnya 2,4 mega ditambah 1 tambah beta 2 1 tambah beta 1. Tinggal kita masukkan dalam rumus dalam nilai 14,6 2,4 mega ditambah 1 plus 120 1 plus 50. Maka IB1 ini bisa kita peroleh besarnya. Dari persamaan sebelumnya, untuk menghitung IB1 itu adalah besar 14,6 dibagi dengan 2,4 mega ditambah dengan 1 ditambah 120 kemudian 1 ditambah 50 dikalikan dengan resistansinya itu sebesar 0,51 kilo. Sehingga dengan menggunakan perhitungan kalkulator kita bisa memperoleh besar arus IB1 sebesar 2,63 mikroampere atau sebesar 0,00263 miliampere. Dari sini kita bisa menghitungkan masing-masing daripada besar parameter arusnya. IB1 kita peroleh, maka kita akan bisa memperoleh IC1. IC1 merupakan perkalian antara beta 1 dikalikan dengan IB1. Ini dengan perhitungan kita bisa memperoleh besar hasil daripada nilai tersebut itu sebesar 0,1315 miliampere. Kemudian IE1 sama dengan 1 tambah beta 1 IB1. Maka kita bisa memperoleh besaran IE1 tersebut itu sebesar 0,13413 miliampere. Kemudian karena dari rumus sebelumnya kita memperoleh bahwa besar IE1, jadi di
Sebelumnya IE1 sama dengan IB2. Maka kita bisa memperoleh besar IB2 sama dengan IE1 0,13413 mA. Maka setelah IB2 kita ketahui, maka IC2 bisa kita peroleh dengan beta 2 kalikan dengan IB2-nya. Maka besar dari arus IC2 itu sama dengan 16,0956 mA. Maka kita peroleh IE2 pun demikian akan sama dengan besarannya itu adalah 1 ditambah beta 2 IB2. Maka kita akan memperoleh besarnya sebesar 16,22973 mA. Kita bisa melakukan pendekatan dengan dua digit di belakang, dua angka di belakang koma. Nah, setelah parameter IB1, IC1, IE1, IB2, IC2, IE2, maka secara tidak langsung kita sudah bisa menghitung besar parameter rangkaian pengganti nanti pada saat kita melakukan analisis sinyal AC kecil. Dari sini kita bisa memperoleh bahwa nilai RP1 itu sama dengan, kita lihat di rumus sebelumnya, 26 mV dibagi dengan IB1. Kemudian GM1 ini kita bisa peroleh dengan IC1 dibagi dengan 26 mV. Nah, dari sini kita hitungkan IB1 0,0263. Ini kita bisa memperoleh sebesar 9,9 kilo. Mili. Kemudian GM1 kita peroleh dibagi dengan 26-nya, itu kita bisa memperoleh sebesar 0,51 kilo. Ini GM, maaf, bukan kilo, ini IC1 kita peroleh tadi IC1 sebesar ini 0,0051 mol. Kemudian berikutnya kita menghitungkan RP2 itu adalah 26 mV dibagi dengan IB2. Sedangkan untuk GM2 pun ini kita hitungkan IC2 dibagi dengan 26 mV. Maka RP2 bisa kita peroleh besarannya itu adalah sebesar 193,9 ohm. Sedangkan untuk GM2 ini kita peroleh GM2 IC2-nya 16,0956 dibagi dengan 26, ini 0,62 mol. Sehingga dari parameter RP dan GM nanti pada saat kita melakukan analisis, jadi saat kita melakukan analisis sinyal AC kecil, maka
Yang perlu kita ketahui yang pertama itu adalah ini bergantian sumber DC ini kita nonaktifkan, di mana kita lihat untuk sumber tegangan DC ini kita buat short circuit, sedangkan untuk sumber arus DC ini kita buat open circuit. Yang kedua, komponen kapasitor. Kapasitor ini kita buat menjadi short circuit. Kemudian kita buatkan gambar rangkaian pengganti di masing-masing transistor BJT. Kita akan melakukan analisis sinyal AC kecil untuk rangkaian penguat Darlington tadi, sehingga kalau kita lihat di rangkaian penggantinya, di rangkaian pengganti AC, kita lihat pada sisi sumber tegangan DC 16 ini kita buat ground, kemudian di sebelah sini ini ada 2,4 mega, kemudian di sebelah sini itu adalah Q1, kemudian ini masuk ke Q2, ini kaki-kaki dari kolektor, kemudian di sebelah sini ada 0,51K, sebelah sini itu short circuit kapasitor ini menjadi V-in. Bisa kita lihat pada rangkaian soal penguat tersebut. Kemudian di sebelah sini ini juga sama, kapasitor short circuit ini ada V-out-nya. Nah, dari sini kita bisa menggambarkan rangkaian pengganti. Ini basis, kolektor, emitter, ini basis, kolektor, emitter. Sehingga rangkaian penggantinya kalau kita lihat, kita mulai dari V-in, kemudian ini ada resistor 2,4 mega langsung terhadap ground. Kemudian kita bergerak pada sisi basis. Jadi rangkaian pengganti basis untuk BJT sinyal AC kecil ini kita peroleh RP1. Kemudian di sebelah sini ini adalah GM1 tegangan P1. Kita abaikan saja besar RD-nya atau R-out-nya. Jadi anggap open circuit atau sangat besar sekali, terbuka. Ini komponen kapasitor, kolektor. Terminal kolektor ini nanti akan langsung juga terhadap ground ketika kita abaikan besar RO-nya. Nah, di sini adalah tegangan P1. Kemudian ini adalah sisi basis. Kemudian sisi basis berikutnya itu akan masuk, ini emitter. Sisi emitter akan masuk sama dengan basis pada transistor Q2. Ini kita punya RP2, kemudian di sebelah sini adalah kolektor yang kedua, sama kolektor transistor Q2 masuk langsung ke ground. Kita anggap, asumsikan, abaikan besar RO-nya tak hingga. Kemudian di sini adalah tegangan P2, kemudian di sini adalah emitter Q2. Emitter Q2 kita akan memperoleh di sini ada besar 0,51K, di sini V-out-nya. Sehingga ini sudah kita gambarkan rangkaian pengganti AC-nya.
Sehingga kita bisa buat penguatannya, delta V-nya itu sama dengan VO terhadap Vin. Dimana kita lihat bahwa Vout kalau kita perhatikan dari gambar Vout itu adalah, kita lihat dulu di sebelah sini, Vout berarti sama dengan 0,51 K dikalikan dengan arus yang mengalir di sebelah sini. Ini kalau kita perhatikan itu akan sama dengan, maaf ini belum dituliskan, ini GM 2 tegangan Pi 2. Maka arus yang saya gambarkan dengan tanda panah merah ini itu akan sama dengan arus GM 2 tegangan Pi 2 ditambah dengan, ini adalah arus yang mengalir di sebelah sini, tegangan Pi 2 dibagi dengan R Pi 2. Ini adalah arusnya. Maka Vout sama dengan GM 2 tegangan Pi 2 ditambah tegangan Pi 2 dibagi R Pi 2. Ini adalah besar Vout. Kemudian ketika kita menghasilkan Vin, maka kita lihat Vin. Vin adalah arus pada sisi basis Q1 terhadap ground, atau akan sama saja dengan tegangan basis terhadap emitter Q1 ditambah dengan basis terhadap emitter Q2 ditambah dengan besarnya di sebelah sini Vout. Maka kita bisa memperoleh bahwa Vin adalah besar tegangan di V1 ditambah tegangan di V2 ditambah di sini tegangan Vout. Nah, sehingga di sini kita bisa menggantikan, dalam hal ini kita bisa menggantikan bahwa delta V sama dengan Vout terhadap Vin. Kita masukkan 0,51 K GM 2 tegangan Pi 2 ditambah tegangan Pi 2 dibagi R Pi 2 dibagi V-nya kita masukkan tegangan Pi 1 ditambah tegangan Pi 2 ditambah tegangan Vout. Vout-nya kita gantikan kembali 0,51 K GM 2 tegangan Pi 2 ditambah tegangan Pi 2 dibagi R Pi 2 dibagi tegangan Pi 1 ditambah tegangan Pi 2 ditambah 0,51 K kalikan GM 2 tegangan Pi 2 ditambah tegangan Pi 2 dibagi dengan R Pi 2. Nah, di sini kita lihat bahwa GM2 sudah kita peroleh, kita hitungkan sebelumnya, RP2 pun demikian. Nah, yang ada ini ada dua variabel, tegangan P1 dan tegangan P2. Yang nanti kita akan lihat di sini ternyata bisa kita peroleh bahwa tegangan P2 terhadap P1 ini bisa kita dapatkan dari rumus atau dari persamaan rangkaian penggantinya. Di sini kita lihat tegangan P2. Nih, tegangan P2 itu sama saja dengan RP2 dikalikan dengan arus yang lewat. Arus yang lewat di sini adalah merupakan penjumlahan dari GM1 tegangan P1 ditambah dengan tegangan P1 dibagi RP1. Maka RP2 ini, tegangan P2 sama dengan GM1 tegangan P1 ditambah tegangan P1
dibagi dengan RP1. Nah, sehingga kita bisa menggantikan dengan demikian variabel V1-nya bisa kita nyatakan bahwa kita peroleh di sini, kita sederhanakan dulu, kita keluarkan besar tegangan Pi1-nya, ini menjadi GM1 ditambah 1 per RP1. Maka tegangan Pi1 sama dengan tegangan Pi2 dibagi dengan Rp2 dikalikan GM1 ditambah 1 per Rp1. Nah, dari sini kita bisa melakukan substitusi tegangan V1-nya. Sehingga dari rumus delta V tadi, ini delta V sama dengan 0,51K kalikan GM2 tegangan Pi2 ditambah tegangan Pi2 Rp2 dibagi P1-nya kita gantikan tegangan Pi2 dibagi Rp2 kalikan GM1 ditambah 1 per Rp1 ditambah tegangan Pi2 ditambah 0,51K GM2 tegangan Pi2 ditambah tegangan V2 dibagi Rp2. Nah, sehingga bisa kita lakukan pencoretan dari tegangan Pi2-nya. Ini kita coret, 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 coret. Sehingga hasil akhir kita bisa memperoleh delta V sama dengan 0,51K GM2 ditambah 1 per Rp2. Kemudian dibagi dengan 1 Rp2 GM1 tambah 1 per Rp1 ditambah 1 ditambah 0,51K GM2 ditambah 1 per Rp2. Kita akan menghitungkan besar delta V dari persamaan sebelumnya, di mana delta V sama dengan dari hasil sebelumnya kita peroleh 0,51K dikalikan dengan GM2 ditambah 1 per Rp2 dibagi dengan 1 dibagi Rp2 dikalikan GM1 ditambah 1 per Rp1 kemudian ditambah 1 ditambah dengan 0,51K dikalikan dengan GM2 ditambah 1 per Rp2. Nah, dengan memasukkan nilai yang sudah kita hitungkan di sebelumnya di prategangan DC, kita masukkan ini GM2-nya itu sebesar 0,62 mol ditambah 1, Rp2-nya kita dapatkan 193,9. Dan kita masukkan 1 per Rp2 itu adalah 193,9 dikalikan dengan GM1 itu adalah 0,0051 ditambah 1 per Rp1 9,9 kilo. Nah, ditambah 1 ditambah 0,51K ini GM-nya 0,62 ditambah 1 per 193,9. Delta V kita peroleh, kita sederhanakan dulu yang di atas. Ya, 0,51 1 dibagi 193,9 ini ditambah 0,62 dikalikan dengan 0,51 di kilo
Ini kita peroleh yang di atas sebesar 318,8. Kemudian ini kita sederhanakan kembali, kita hitung 1 dibagi 9.900 kilo ditambah dengan 0,0051 dikalikan dengan 193,9. Ini 1 dibagi 1, ini 0, hampir ini mendekati, maaf ini saya sederhanakan supaya lebih cepat, 0,99 ditambah 1 ditambah ini 1 ditambah ini sudah kita hitungkan 318,8. Maka kita bisa memperoleh besarnya lebih 318,8 dibagi tambah 1 tambah 318,8, ini sekitar 320,79. Nah, ini kira-kira akan sama dengan 0,99 atau mendekati nilai 1. Jadi penguatan untuk rangkaian penguat Darlington tersebut kita peroleh rata mendekati delta V-nya sama dengan 1.